Eh, Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, apakah screen-nya udah kelihatan? Tes, udah kelihatan nggak guys screen-nya? Kelihatan, Kin. Aman. Oke, jadi sebelum kita mulai, mending sebaiknya kita doa dulu, biar apa yang kita bahas hari ini sedikit banyak bermanfaat lah. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, sebelumnya eh, sebelum masuk ke pembahasan, eh, kalau kalian mau donate ke tim Akats bisa di ini ya, di kode QR ini. Bisa di screenshot dulu guys. Oke, aku tunggu sampai 19.12. Oke, lanjut aja langsung ke materinya. Jadi yang bakal kita bahas malam ini adalah kinetika kimia yang biasanya kalau di SMA itu kita nyebutnya laju reaksi. Jadi eh, pertama, sebelum kita ke bawah-bawahnya, kita harus ngedefinisiin dulu apa itu laju reaksi. Jadi kalau kita punya reaksi semacam ini, misal A, koefisiennya A kecil, B kecil, C kecil sama D kecil, terus zatnya A, B menjadi C, C plus D. Nah, laju reaksi itu biasanya disimbolkan sebagai R. R itu lajunya rate. Jadi, apa itu R? Yang pertama, R itu laju pengurangan konsentrasi A per satuan waktu. Maksudnya per selang waktu. Nah, ini kenapa ada minus di sini? Karena di sini kan A itu sebagai produk ya. Nah, produk itu seiring berjalannya reaksi itu kan pasti berkurang konsentrasinya. Makanya perubahan konsentrasinya itu pasti negatif. Jadi biar laju ini nilainya positif, dikasih tanda min di sini. Oke, itu yang pertama. Terus, nah itu laju bisa min delta A dibagi delta T, atau bisa sama juga dengan min. Nah, karena di sini ada koefisiennya, ada A, ini kita kasih seper A di sini. Karena nanti hubungannya sama perbandingan pengurangan konsentrasinya. Nah, terus R bisa juga sama dengan eh, min seper B perubahan konsentrasi B dibagi perubahan waktu. Nah, itu untuk yang produk. Untuk yang produk itu ada minusnya di depan. Terus bisa juga sama dengan eh, seper C dikali laju perubahan, dikali perubahan konsentrasi ke C dibagi perubahan waktu. Terus bisa juga sama dengan seper D dikali perubahan konsentrasi D per perubahan waktu. Nah, jadi laju itu kayak gini umumnya, awalnya dulu. Terus, kalau misal kita ambil selang waktu yang sekecil mungkin, berarti ini kan kita ambil limit dari delta T-nya menuju nol. Ketika delta T-nya menuju nol. Ketika limit dari delta T-nya menuju nol, berarti ini juga bisa ditulis sebagai dari delta A per delta T. Misal gini ya, misal koefisiennya nggak usah dihiraukan dulu, misal gini. Nah, ini bisa juga ditulis sebagai min D konsentrasi A per dt. Karena kita mengamatinya di selang waktu yang sangat kecil. Nah, bisa juga ditulis D konsentrasi A dt ini. Nah, itu apa notasi lain lah. Oke, terus ini kenapa ada seper A di sini, seper B di sini, seper C di sini. Jadi misal gini. Misal reaksinya itu contoh ya, contoh. Misal reaksinya itu A menjadi 2B. Nah,
Ini kan kalau menurut definisi yang di atas ini, berarti lajunya kan R sama dengan min dA, di konsentrasi A itu ya langsung aja, di konsentrasi A per dt. Atau sama dengan juga seperdua D konsentrasi A per dt. Artinya kalau misal A ini A berkurang sebanyak sekali, pasti B nambahnya dua kali. Jadi ini konstanta ini sebagai pembanding, sebagai apa penyeimbang istilahnya. Jadi kalau ini kan harusnya eh, kalau A ngurangnya sekali, berarti B produksinya dua kali kan. Nah, harusnya di sini ada dua. Nah, ini setengah, setengah karena duanya di dalam D ini, dua di dalam di konsentrasi A. Setengahnya ini buat nyamain ini R-nya. Jadi kasarannya gitu lah. Kalau A naik sekali, B-nya naik dua kali. Oke, kayaknya untuk definisi cukup segitu aja. Sekarang kita lanjut ke hukum laju. Nah, hukum laju itu bilang kalau kalau ada reaksi A menjadi B, kita dalam suatu reaksi itu pasti ada satu tetapan melalui eksperimen ya. Melalui eksperimen itu didapatkan kalau dalam suatu reaksi itu eh, bakal muncul satu tetapan. Tetapannya itu namanya tetapan laju, K di simbolinnya. Nah, gimana hubungannya sama laju reaksi? Jadi kalau ada reaksi kayak gini, A menjadi B, itu laju reaksinya bisa ditulis sebagai K dikali konsentrasi A pangkat X. Nah, K ini sebenarnya didapatkan dari hasil eksperimen. Jadi setelah dirumuskan, hasil akhirnya kayak gini. R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. Nah, X ini apa? X ini adalah, ya seperti yang kita udah tahu di kelas, dibahas sama dosen, X ini adalah orde terhadap reaktan A. Jadi pengaruh konsentrasi A terhadap laju reaksi. Misal kalau konsentrasi A dinaikkan dua kali, lajunya naik berapa kali? Nah gitu. Itu artinya nih pengaruhnya X. Nah secara umum gini, kalau misal reaksinya kayak gini, A plus B menjadi C plus D, itu lajunya bakal R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi Y pangkat, konsentrasi Y. Salah-salah. Sorry guys. Konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini mungkin bakal muncul pertanyaan ya, kenapa yang dihitung adalah si produknya, bukan si reaktannya bukan si produknya. Jadi karena ya kita menghitung laju berkurangnya produk sebenarnya. Nah, jadi kita nyimpulinnya R-nya kayak gini. Nah, X di sini sebagai orde dari A, orde zat A. Sedangkan Y-nya itu orde B. Nah, kalau X aja sama Y aja itu berarti orde reaktan. Kalau digabung X plus Y baru namanya orde reaksi. Jadi kalau X aja atau Y aja itu adalah orde reaktan. Kalau X plus Y, nah ini orde reaksi. Biasanya nanti tuh di soal kita bakal dikasih kayak semacam data gitu. Data misal dari konsentrasi A, konsentrasi B. Kalau A-nya dinaikin dua kali, R-nya naik sekian. Nah, ntar kita disuruh nyari konstantanya. Biasanya gitu. Oke, itu untuk hukum laju. Terus yang ketiga, itu ada hukum laju terintegrasi. Jadi itu maksudnya apa? Oke, jadi gini. Bentar. Hukum laju terintegrasi. Oke, hukum laju terintegrasi. Jadi, pertama, order reaksi itu kan bisa order nol, order satu, order 2, atau order 3. Jadi kita kita bahas dulu yang order nol. Pertama untuk yang order nol. Oke. Jadi kalau ada reaksi, misal A menjadi B, nah itu kan lajunya kan sama dengan min perubahan konsentrasi A per perubahan waktu ya, benar. Nah selain itu
R kan juga sama dengan K dikali konsentrasi A. Kalau order nol berarti pangkat nol kan ini. Nah, karena pangkat nol berarti ini jadi satu kan. Nah, karena itunya jadi satu, berarti ini bisa tulis K aja. Nah, dari sini kita dapat hubungan min dA, d konsentrasi A per dt itu sama dengan K. Terus kalau kita terusin di bawah sini, berarti min d konsentrasi A itu sama dengan K dt. Nah, ini bisa kita integralin. Ini kita integralin straight. Ini kita ngitung konsentrasinya itu dari konsentrasi awal, dari A0 sampai konsentrasi pada waktu tertentu. Nah, ini kita integralin dari T sama dengan nol sampai T, sampai T tertentu. Nah, ini kalau dijabarin, ini kan berarti minnya keluar kan? Min integral A0 sampai konsentrasi A pada waktu T dari D konsentrasi A. Sama dengan, ini K-nya bisa keluar karena K-nya konstan ya. Jadi K dikali integral nol sampai T dt. Nah, oke, sesuai dengan konsep integral, integral dari D sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri plus C. Nah, jadi ini adalah minus dari konsentrasi A, kita masukin dari konsentrasi A0, konsentrasi awal, sampai konsentrasi pada waktu tertentu. Sama dengan, nah sebelah sini berarti K dikali, ini sebenarnya T kan, T dimasukin dari nol sampai T. Oke, terus kita lanjutin. Berarti ini minus dari AT, konsentrasi A pada waktu T dikurangi konsentrasi awal. Yang sebelah sini, ini adalah K dikali T. Karena T dikurang nol kan. Nah, berarti ini jadi eh, konsentrasi awal. Karena ini minusnya masuk ke sini. Jadi artinya A0 dikurang AT. Berarti konsentrasi awal dikurang eh, konsentrasi pada waktu T sama dengan KT. Nah, jadi kalau kita mau nyari konsentrasi awal itu akan sama dengan konsentrasi pada waktu T, kebalik. Kalau kita mau nyari konsentrasi pada waktu T dan diketahui konsentrasi awal, berarti konsentrasi pada waktu T itu adalah ini pindah sini jadi minus kan, ininya pindah ke sana jadi plus. Oke. Jadi eh, konsentrasi awal dikurang K dikali T. Nah, jadi misal di soal itu diketahui konsentrasi awal ya. Terus kita disuruh ngitung berapa konsentrasi zat tersebut pada waktu sekian gitu. Jadi kita pakai persamaan ini. Ini persamaan laju reaksi untuk order 0. Persamaan laju order 0. Nah, terus ada lagi kok yang namanya konsep waktu paruh. Waktu paruh itu waktu yang diperlukan agar konsentrasi awal berkurang sebanyak setengah. Jadi gimana konsepnya? Jadi gini. Ini kan kita udah ada nih persamaan ini, equation ini. Jadi kita simpen dulu sini. Set. Jadi ini A konsentrasi T sama dengan A pada waktu T A konsentrasi awal dikurang KT. Nah, waktu paruh itu, waktu paruh biasanya disimbolin sama T setengah nih. Itu ada apa? T ketika konsentrasi awal itu berkurang sebanyak, bukan, bukan. Ketika konsentrasi pada waktu tertentu itu sama dengan setengahnya konsentrasi awal. Berarti A0/2 kan. Nah, nah ini kita masukin ke persamaan yang ini. Jadi gimana? Jadinya gimana? Jadi gini. Ini kan AT. AT-nya kan di sini sama dengan A0/2. Jadi kita tulis saja di sini.
A0/2 sama dengan A0 min KT. Oke, jadi ini T-nya di sini T setengah berarti. Karena kita memasukkan, mau nyari waktu paruh kan, berarti T setengah. Oke, nah ini jadi gimana? Ini jadinya adalah kalau kita pindahin ini ke sini, terus ininya pindah ke sini, jadinya bakal K T setengah sama dengan A0 dikurang A0/2. Nah, berarti KT setengah sama dengan, ini kan satu dikurang setengah ya. Berarti A0/2. Nah, berarti T setengah adalah A0/2K. Nah, jadi kalau disuruh nyari waktu paruh, kita pakai equation yang ini. Waktu paruh untuk order 0. Oke, jadi ini waktu paruh order 0. Oke, nah itu untuk order 0. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain guys. Kalau aman, eh, ketik satu. Aman nggak guys? Kalau aman lanjut nih. Oke gitu. Oke, karena nggak ada yang ini ya, nggak ada yang respon, paling semuanya udah aman lah ya. Oke, berarti kita lanjut ke order satu. Oke, yang kedua adalah order satu. Oke, kalau order satu berarti, kalau ada reaksi A menjadi B, itu kan lajunya kan adalah min D konsentrasi A per DT. Sama juga dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. Nah, karena ordernya satu berarti X-nya sama dengan satu. Oke, X-nya sama dengan satu. Berarti dari sini kita dapat hubungan, eh, min D konsentrasi A per DT sama dengan K dikali konsentrasi A. Ya, K kali konsentrasi A. Nah, berarti ini eh, bisa ditulis ulang. Jadi dA dt itu sama dengan, kok dt bukan, min dA, ini A-nya pindah ke bawah, min dA per konsentrasi A sama dengan K dt. Nah, sama kayak tadi diintegralin dua-duanya. Jadi integral dari konsentrasi awal sampai konsentrasi pada waktu tertentu itu sama dengan min dA per konsentrasi A sama dengan integral K dt dari T0 sampai T. Oke. Terus ini kita lanjutin di bawah. Minnya keluar. Jadi ini adalah min integral konsentrasi awal sampai konsentrasi pada waktu T dari D konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan integral 0, K-nya keluar, T dari DT. Nah, nah, di kalkulus ini kan kita tahu kalau integral misal dari, eh, 0 sampai, misal dari 1 sampai X itu dari seper T dt itu kan len len T dimasukin X sampai 1 sampai X ini kan. Nah, kita lakukan yang sama ke integral ini. Nah, berarti ini, nah, ini berarti jadi
min dari len konsentrasi A, dimasukin dari A konsentrasi awal sampai konsentrasi pada waktu T. Sama dengan ini K T tetap. Oke, sampai sini berarti ini minus len A pada waktu T dikurang len konsentrasi awal sama dengan KT. Nah, minusnya masuk ke dalam. Set, set. Jadi didapatkan len A0 dikurang len konsentrasi A pada waktu T itu sama dengan KT. Jadi kalau mau nyari konsentrasi pada waktu T itu len konsentrasi A pada waktu T sama dengan len A0 minus KT. Nah, kalau yang ditanyakan apa konsentrasinya berarti tinggal pakai eksponen, fungsi eksponen. Nah, ini. Ini untuk orde satu. Terus buat waktu paruhnya gimana? Sama kayak tadi. Jadi kita masukin T setengah. Jadi T setengah itu kan berarti konsentrasi konsentrasi awalnya, konsentrasi pada waktu T ketika eh, sama dengan setengah dari konsentrasi awal. Nah, kita masukin ini. Jadi jadinya gimana? Jadinya len ini kan AT diganti dengan A0/2. Berarti A0/2 sama dengan ln A0 min KT. Nah, KT-nya dipindah ke kiri, ln A0/2-nya ke kanan. Jadinya KT setengah, oh ya ini T setengah, sama dengan ln A0 min ln A0/2. Nah, ini kita pakai sifat logaritma. 1/2. T setengah berarti sama dengan ln dari A0 dibagi A0/2. Karena ini dikurangkan, jadinya dibagi gini. Nah, terus diterusin, jadinya KT setengah itu sama dengan ln A0 dibagi 2, berarti kan dibagi A0/2, berarti kan ini gini kan. A0 dibagi A0/2. Jadi 2-nya naik, jadi 2A0 dibagi A0. Jadi sisa 2. Berarti ini ln 2. Nah, berarti T setengahnya sama dengan ln 2 per K. Nah, jadi untuk yang order satu itu waktu paruh nggak tergantung nggak tergantung kepada konsentrasi awal. Karena ini ln 2 kan suatu konstanta ya. Dan K ini juga konstanta. Jadi T untuk ln 2, T untuk order satu itu cuma bergantung ke konstantanya doang, konstanta lajunya. Jadi nggak bergantung ke ketetapan awal, ke konsentrasi awal maksudnya. Oke, itu untuk order satu. Gimana guys? Sudah aman? Atau masih ada yang perlu diulang? Kalau misal eh, pengen diulangi lagi nggak apa kok. Ini untuk orde satu. Tuh baru. Oke, langsung lanjut aja ya ke orde dua. Jadi untuk orde dua gimana? Orde dua. Nah, kalau orde dua kan berarti R-nya sama dengan min D konsentrasi A per dt sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. Terus karena orde 2 berarti pangkat 2. Nah, berarti kita kayak tadi kita tarik di sini. Berarti min D konsentrasi A
dari DT itu sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat. Nah, konsentrasi A kuadratnya pindah ke bawah. Jadi min D konsentrasi A per konsentrasi A kuadrat sama dengan K dt. Nah, ini kita integralin kayak tadi. Berarti integral dari konsentrasi awal sampai konsentrasi waktu tertentu min di konsentrasi A per konsentrasi A kuadrat itu sama dengan integral dari 0 sampai T K dt. Oke, berarti ini minusnya keluar, K-nya keluar karena konstanta. Ini bakalan dapat min integral konsentrasi awal sampai konsentrasi pada waktu tertentu AT dari dA per konsentrasi A kuadrat sama dengan K dari integral 0 sampai T dari dt. Nah, terus integral dari 1 per x kuadrat dx itu kan sama aja kayak integral x pangkat min 2 dx. Berarti ini sama dengan eh, 1 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1. Jadi eh, min 1 min x pangkat min 1. Berarti min 1 per x. Nah, ini berarti min min 1 per konsentrasi A dimasukin dari konsentrasi awal sampai konsentrasi pada waktu T sama dengan K T. Nah, sebenarnya yang sini ini bakal tetap sama sampai selanjutnya. Jadi bakalan KT terus sampai orde 3 kayaknya. Nah, terus kita lakuin kayak tadi. Berarti ini min eh ya, min 1 per konsentrasi A pada waktu T. Ini ada minus ya. Min minus lagi 1 per konsentrasi A0. Konsentrasi awal. Nah, sama dengan KT. Jadi ini minus min 1 per A pada waktu T plus 1 per A0 konsentrasi awal. Oke, jadi ini sama dengan KT. Nah, berarti ini jadi 1 per A pada T dikurang 1 per konsentrasi awal sama dengan KT. Nah, jadi 1 per konsentrasi A pada waktu T sama dengan 1 per A0 dikurang KT. Nah, ini persamaan untuk orde kedua. Persamaan laju orde kedua. Persamaan laju orde kedua. Laju reaksi ya. Terus buat waktu paruhnya sama kayak tadi. Berarti kita masukin, kalau waktu paruh, masukin AT sama dengan A0/2. Waktu paruh. Berarti AT itu sama dengan A0/2. 2. Oke. Jadinya di sini 1 per A0/2 sama dengan 1 per A0 dikurang KT. Nah, ini berarti kan eh, KT sama dengan 1 per A0. Yang ini kan, yang ini jadinya kan 2 per A0. Nah, gini. Jadi langsung kita kurangin aja. Ini kan 1 dikurang 2. Jadi min 1 per A0. Oke, jadi KT sama dengan min 1 per konsentrasi A, konsentrasi awal.
Berarti ini T setengah ya. T setengah. T setengah. Berarti T setengahnya sama dengan min 1 per K dikali A0. Oke, benar nggak ya, Pak? Cek dulu. Harusnya benar. Orde 2. Oh, bentar. Di sini A0 dikurang AT. Ya. Bentar, guys. Yakin, yakin. Ya, Itu harusnya plus nggak sih yang KT-nya? KT-nya. Kan Oh iya, min oh iya. seper A0 Iya, plus pindah ya. ke kanan. Oh iya, ya Ya, benar-benar. Oke, thanks you. Thank you. Berarti ini, aman. oke. Nah, ya ini plus ya. Plus. Oke. Oke. Berarti, berarti dari sini ya. Oke. Sip. Berarti KT-nya, KT setengah itu sama dengan 2 kali konsentrasi awal dikurang seper konsentrasi awal. Sama dengan 1 per konsentrasi awal. Oke, jadi T setengahnya sama dengan seper K dikali konsentrasi awal. Nah, ini buat yang orde 2. Waktu paruh orde 2. Orde 2. Nah, sekarang lanjut ke orde 3. Tapi harusnya di ujian, nggak tahu ya, kayaknya nggak bakal sampai orde 3 sih. Tapi nggak apa dibahas aja. Orde 3 sebenarnya masih sama sih konsepnya. Orde 3, integral-integral itu. Orde 3 berarti kalau A menjadi B, lajunya itu min D konsentrasi A per dt sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 3. Berarti min D konsentrasi A, A-nya dipindah ke bawah, jadi konsentrasi A pangkat 3 sama dengan K dt. Sama kayak tadi diintegralin. Jadi integral dari A0 sampai AT min dA di konsentrasi A maksudnya per konsentrasi A pangkat 3 sama dengan integral K dari 0 sampai T dt. Oke, berarti ini langsung aja. Min integral langsung aja ya. Berarti ini seper 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 x pangkat 3 tuh berarti hmm, min seper 2 konsentrasi A pangkat 2 ini. Ya, semoga benar. Konsentrasi A per 2 dari AT dari A0 sampai AT. Ya, sama dengan KT. Oke, berarti ini jadinya minus min AT per 2 langsung aja ya plus A0 per 2 sama dengan KT. Ini kuadrat ya? Ya, iya harusnya. Ya, kuadrat. Ini kuadrat, kuadrat. Oke, ini sama dengan minusnya masuk ke dalam. Jadi ini eh, AT kuadrat per 2 dikurang konsentrasi awal kuadrat per 2
sama dengan KT. Oke, semoga bener. Ntar cek dulu. Iya, ya. Jadi kalau kita pindahin A0-nya ke sana, jadinya ini konsentrasi A pada waktu T kuadrat per 2 sama dengan konsentrasi awal kuadrat per 2 ditambah, sebentar. Oh, salah guys, sorry, sorry. Ini A-nya harusnya di bawah. Iya, oke. Karena integral 1/x pangkat 3 dx itu kan integral x pangkat min 3 dx. Berarti min 1/min 2. Oh ya, min 2 ya. Eh, 1/min 2. Oh ya, ini. 1/min 2 x pangkat min 2. Jadi min 1/2 x kuadrat. Nah, berarti ini min 1/2 konsentrasi A kuadrat. Nah, pantesan ada yang ganjel. Oke, berarti ini 1/2 konsentrasi A T kuadrat. Ini 1/2 konsentrasi A0 kuadrat. Berarti ini 1/2 konsentrasi A0 kuadrat. 1/2 konsentrasi AT kuadrat. Jadi 1/2, 1/2 konsentrasi. Kebalik nggak ya? Oh ya, kebalik. Eh, ini plus. Oh ya, kebalik. Sorry guys. Ini AT, ini A0. AT, ini A0. Nah, jadi 1/2 konsentrasi A pada waktu T sama dengan 1/2 konsentrasi awal kuadrat plus KT. Nah, ini buat yang orde 3. Persamaan laju orde 3. Laju reaksi orde 3. Oke, terus sekarang waktu paruhnya. Berarti waktu paruh kayak tadi, waktu paruh berarti waktu paruh itu ketika AT sama dengan A0/2. A0/2. Oke, berarti langsung aja. Berarti ini 1/2 dikali A0/2 kuadrat. Oke, benar ya. Sama dengan 1/2 konsentrasi A0 kuadrat plus KT. T setengah. Oke, berarti ini jadinya karena ini 4, ini coret. Berarti sisa 2, duanya ke atas. Berarti 2 konsentrasi A0 kuadrat sama dengan 1/2 konsentrasi A0 kuadrat plus KT setengah. KT setengah. Oke. Jadinya KT setengah itu sama dengan 2 konsentrasi A0 kuadrat min 1/2 konsentrasi A0 kuadrat. Nah, kita samain penyebut aja kalau ini. Berarti KT setengah sama dengan, ini kan jadi 4. Ini 2. Ya, A0 kuadrat min 1/2 A0 kuadrat. Jadinya KT setengah sama dengan, ini 4 kurang 1 berarti 3. 3/2 konsentrasi A0 kuadrat. Nah, dari sini dapat konsentrasi, dapat waktu paruh. T setengah untuk orde 3 itu berarti 3/2K
dikali konsentrasi awal kuadrat. Nah, ini untuk yang orde 3. Waktu paruh orde 3. Oke. Dari orde 0 sampai orde 3 aman nggak, guys? Ada yang perlu diulangin nggak? Alah. Oh, maaf ini tadi ada yang kelewat ya. Kenapa itu jadi min KT? Oh, ya, kayaknya yang tadi. Oke. Ada yang lain nggak, guys? Yang perlu diulang? Dari orde 0 sampai orde 3. Aman, oke. Oke, karena aman. Tadi eh, rehat dulu 2 menit, guys. Nanti barangkali ada pertanyaan langsung aja ditanyain. Sok aja. 2 menit kita rehat dulu. Oke, karena udah sekitar 2 menit, kita lanjutin aja. Sekarang kita masuk ke teori tumbukan sama energi aktivasi. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ini tuh sebenarnya syarat buat, kalau misal reaksi kimia itu syarat terjadinya kan eh, harus ini kan, harus apa ya? Syarat untuk terjadinya reaksi itu energi aktivasinya harus cukup. Itu artinya gimana? Jadi gini yang pertama. Jadi biar bisa bereaksi, partikel itu kan harus tumbukan kan. Misal ini partikel A, ini partikel B, misal. Nah, mereka tuh harus tumbukan biar reaksi itu terjadi. Nah, ketika bertumbukan ini, itu nggak harus sekedar bertumbukan. Jadi, gimana caranya biar suatu reaksi itu bisa terjadi? Yang pertama, tadi partikel dari reaktannya harus saling bertumbukan. Terus yang kedua, energi yang dihasilin dari tumbukan ini kan pasti menghasilkan energi kan, kalau sesuatu bertumbukan itu karena mengacu ke konsep momentum. Berarti energi yang dihasilkan dari sini itu harus cukup buat memutus ikatan. Jadi misal zat A sama B nih, zat A sama B bereaksi. Nah, berarti energinya ini harus cukup untuk memutus ikatan. Harus cukup buat memutus ikatannya si reaktan. Biar terjadi suatu reaksi. Terus, nggak hanya energinya aja yang harus cukup, tapi orientasinya harus tepat. Jadi kalau misal ada partikel nih, misal gini sama gini. Terus ada lagi gini sama gini. Yang lebih mudah pertumbukan kan pasti yang ini kan, karena orientasinya tepat gitu. Maksudnya orientasinya sama. Kalau misal gini kan bisa aja ke sini, bisa ke sini gitu. Jadi ini apa ya? Luas permukaan yang pertumbukan tuh nggak optimum gitu, nggak maksimal. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulin kalau syarat terjadinya reaksi itu ada 3 secara umum ya. Yang pertama,
syarat terjadinya reaksi. Itu yang pertama, eh, partikel reaktan harus saling bertumbuh. Terus yang kedua, tadi energi hasil tumbukannya, energi dari tumbukannya cukup buat memutus rantai ikatan, buat memutus ikatan. Terus yang ketiga, orientasi, orientasi partikel yang tepat. Nah, secara secara umum gambaran awalnya tiga inilah. Nggak bakal aku lanjutin lagi karena di kelas kayaknya udah dibahas ya sama dosen-dosen. Nah, terus, nah sebenarnya intinya itu kita bakal ngebahas energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan buat suatu reaksi bisa terjadi. Energi aktivasi, energi minimum agar suatu reaksi bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, gambarannya gimana? Jadi biasanya tuh dikasih kurva ini. Kalau ini ada kurva energi ya. Ini sumbu Y-nya energi. Jadi semakin ke atas semakin naik. Terus yang sumbu X-nya ini adalah progres atau bisa disebut waktu lah mungkin progres dari A menuju B ini. Nah, biasanya grafiknya tuh gini. Nah, anggap aja ini bagus lah ya gambarnya. Jadi ini, nah ini tuh A, ini B. Jadi progres buat si produk, si reaktannya ini si A jadi produk B. Nah, ini ketinggiannya ini, ketinggian lembah ini, kalau diukur dari A, ini energi aktivasi. Ini EA, garisnya dilambanginya. Terus itu energi aktivasi. Terus ini slope-nya apa jaraknya antara A sama B. Nah, ini bisa kita biasanya disebut delta H atau entalpi. Jadi hubungannya entalpi sama energi aktivasi juga bisa digambarin di kurva kayak ini. Nah, kalau reaksinya gini berarti kan ini energi awal lebih besar dari energi akhir kan. Berarti delta E-nya sama dengan negatif kan. Karena negatif berarti reaksi ini eksoterm, eksoterm atau melepas energi. Nah, kalau misalkan kurvanya ini, ini kurva pertama. Kalau kurva kedua tuh kalau gini misal, misal dibalik gitu loh. Ini progres, ini energi. Kalau misal gambarnya gini, nah ini A, ini B. Berarti energi aktivasinya tuh diukur dari A, diukur dari reaktannya. Nah, berarti ketinggiannya ini energi aktivasi. Nah, delta H-nya ini. Karena energi akhirnya lebih gede dari energi awal, jadi delta E-nya pasti positif. Artinya reaksinya endoterm atau menyerap energi. Nah, buat energi aktivasi segitulah kira-kira. Terus selanjutnya kita bahas tentang konsep yang namanya katalis. Katalis, oke. Ini keberapa ya? 5 kayaknya. Katalis. Nah, katalis ini sebenarnya adalah ya kita semua tahu lah ya, katalis itu sebuah zat yang mempercepat reaksi. Tapi dalam tanda kutip bukan mempercepat, artinya katalisis itu adalah eh, zat yang bisa menurunkan
energi aktivasi. Nah, karena energi aktivasinya turun, berarti kan dia eh, jalur yang ditempuh untuk terjadinya dari reaktan ke produk untuk menghasilkan produk itu kan berarti lebih cepat. Gambarannya gini kira-kira. Bikin kurva kayak tadi, ini progres A menjadi B, ini energi. Nah, kalau tanpa katalis itu biasanya gini, tar kurang tinggi. Nah, inilah gambarannya. Ini kan energi aktivasinya segini. Ini tanpa katalis, tanpa katalis. Kalau sama katalis, jadinya ntar gini. A dari B, ini energi. Kalau pakai katalis, itu bakal jaraknya, ketinggian si lembahnya bakal menurun. Kira-kira gini lah. Nah, jadi yang harusnya tingginya segini, jadi turun. Ini dengan katalis. Ya, dengan katalis. Nah, kira-kira buat eh, buat katalis gitu. Terus nanti ini ada hubungannya sama eh, keadaan transisi. Jadi pada saat suatu zat itu dari produk, dari reaktan menjadi produk, itu ada namanya keadaan transisi. Transisi. Jadi misal dia dari A jadi B misal reaksi utamanya itu A jadi B. Itu sebenarnya bisa aja sebelum jadi B itu dia sini seret gini gambarnya. Jadi zat lain dulu, baru dia jadi zat B. Nah, jadi di titik tertentu di sini either dia jadi produk atau balik jadi reaktannya. Dan itu keadaan transisinya. Jadi sini misal di titik ini itu T1 atau transisi pertama. Misal di sini T2, terus di sini T3. Nah, jadi ada kalanya si zat itu eh, antara dia jadi produk atau balik lagi jadi reaktan. Tapi yang kita itu sebenarnya adalah reaksi utamanya. Nah, ini nanti bakal eh, eh, lebih dijelasin lagi di mekanisme reaksi. Jadi buat katalis sama energi aktivasi kira-kira segitu. Terus selanjutnya lagi yang lumayan penting terkait energi aktivasi itu adalah konsep Arrhenius. Konsep Arrhenius. Nah, jadi Arrhenius ini menyimpulkan sebuah persamaan yang bentuknya itu K sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Nah, A itu kayak semacam apa ya, faktor frekuensi. Faktor frekuensi. Nah, tadi kan pas kita bahas apa? Pas kita bahas ini teori tumbukan, itu kan ada ini kan, ada pengaruhnya terhadap energi aktivasi. Yang ngaruhin tuh partikel ini, tumbukannya, frekuensi tumbukan, terus energi tumbukannya, sama orientasi. Nah, itu semua dirangkum di A ini, di konstanta A ini. Faktor frekuensi, digabungin jadi faktor frekuensi. Jadi, menyatakan banyaknya frekuensi tumbukan yang terjadi. Terus, kalau E itu biasa bilangan Euler, eksponen biasa. Terus, EA itu energi aktivasi, aktivasi. Terus, R itu tetapan ini, tetapan gas biasa. Bisa 8,314 Joule per apa nih, mol Kelvin, atau yang ini 0,082. Nah, ini liter ATM ya kayaknya, kalau nggak salah liter ATM per mol Kelvin ini antara dua ini. Terus kalau T
T itu suhu, temperatur. Oke, kira-kira buat konsep Arrhenius gitu. Nah, terus kalau misalnya ini kita jabarin, ini K sama dengan E pangkat EA dikali E pangkat min EA per RT. Kalau kita ambil logaritma naturalnya, kita ambil lennya, berarti kan len K sama dengan len A dikali E pangkat min EA per RT. Nah, berarti ini kan kalau dilanjutin di sini, berarti len K sama dengan len A ditambah sesuai sifat logaritma ya. Jadi ini len E pangkat minus EA per RT. Nah, ini jadi apa? Jadi len A, ini E-nya pindah ke sini karena pangkat kan. Jadinya min EA per RT len E. Nah, len E itu kan satu. Berarti nggak usah kita tulis. Nah, gini. Jadi len K itu sama dengan len A min EA per RT. Nah, berarti eh, kalau ini kita ini ya, berarti bisa tulis juga sebagai gini. Len K sama dengan eh, len A dikurang seper RT dikali EA. Bisa juga tulis gini kan. Nah, berarti kalau gini, kalau kita misalkan ini kita plot ya. Kalau persamaan eh, garis biasa kan gini, dia sama dengan MX plus C ini kan. Nah, kita bisa memplot si len K sama si, oh bentar, ini salah. Ini harusnya seperti dikali EA per R. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngeplot si len K ini sama si seperti, ini bisa kita anggap len K-nya itu Y, sepertinya itu adalah eh, M. Bukan M, X. Ya, ini len K, si X-nya ini adalah seperti. Kalau kita ngeplotnya gitu, jadi kalau kita ambil, kalau kita bikin grafik, sumbu X-nya ini seperti, terus sumbu Y-nya ini len K. Nah, nanti kan bakal ada garis ini kan. Kenapa turun? Karena gradiennya negatif. Karena ini min EA per R kan. Gradiennya negatif. Berarti garisnya bakal turun. Len K. Set. Nah, ini gradiennya ini bakal jadi min EA per R. Jadi kita bisa, kalau misal dikasih grafik nih, lengkap sama seperti, kita bisa nentuin energi aktivasinya. Nanti bakal muncul di latihan soal. Oke, berarti dari sini M-nya atau gradiennya itu sama dengan min EA per R. Nah, kalau misal di soal yang diketahui itu cuman diketahui dua data. Misal diketahui K1 sama K2. Terus diketahui juga suhu kedua, suhu temperatur kedua. Terus ditanyain suhu T1-nya berapa. Itu gimana caranya? Jadi gini, kalian K1 per K2 sama dengan EA per R dikali seper T2 min seper T1. Nah, oke. Ini kalau kalau misal diketahuin K1, K2, terus T2, disuruh tadi T1 pakai ini. Sini buat nyari EA gradiennya. Nah, terus ini persamaan umumnya. Terus lagi di bawahnya ya. K sama dengan min EA per R dikali seper T ditambah ln A. Nah, oke. Oke, sampai sini dulu. Aman nggak, guys? Aman kah? Oke, lanjut aja ya ke biar nggak lama-lama. Nanti
biar kita bisa banyak latihan soal. Oke, terus kita lanjut ke mekanisme reaksi. Bentar, di mekanisme reaksi. Tulis aja, ketik aja. Mekanisme reaksi. Oke, jadi mekanisme reaksi itu kayak yang gue singgung tadi, ketika senyawa A menjadi B, itu bisa aja di tengah-tengah perjalanannya dia itu jadi C dulu, terus dari C jadi D, baru dari D jadi B. Jadi total reaksinya tetap sama. Kalau kita jumlahin ini, seret, 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 tetap A menjadi B. Kasarnya gitulah. Langsung aja contohnya ya. Contohnya tuh misal ini. Misal ada dua NOCl, NO2Cl menjadi dua NO2 plus Cl2. Misal gini. Nah, ini mekanismenya. Ini pertama, ini bakal dari NO2Cl, bentar, tulis lagi bawahnya. NO2Cl jadi NO2 dulu plus Cl. Nah, ini K1. Terus dia dari NO2Cl plus Cl menjadi NO2Cl2. Oke, inilah ya. Oh, bentar guys, kebalik. Nah, gini. Eh, bentar, bentar. Oh ya, gini. Jadi gini. Awalnya tuh gini, tahapannya ini tahap satu, tahap 2. Nah, ini kalau dijumlahin, ini CL-nya hilang kan? Set, set. Jadinya eh, yang di sini NO2, 2 NO2, 2N2, NO2Cl jadi oh, ini hilang juga. Set. Bentar, bentar. Oh, kurang, guys. Bentar. Ya. Jadi tahap satunya itu NO2Cl plus NO2. Oh, apa? Ya, ini jadi NO2 plus Cl. Ini kan, ini tahap pertama. Terus tahap keduanya NO2Cl plus Cl. Ini kalau di Cl ditambahin NO2Cl, ini kan jadi NO2 plus Cl2. Nah, oke. Jadi ini Cl-nya hilang. Seret, seret. Kalau dijumlahin ya. Nah, terus berarti sisa 2 NO2Cl menjadi eh, ini NOCl ya NO2 Cl2 plus Cl2 2 NO2 plus Cl2 ya benar. Nah, nah ini nanti bakal dijabarin pakai namanya steady state. Steady state itu artinya eh, gimana ya ngejelasinnya? Si si Cl ini dia kebentuk habis itu dikonsumsi lagi sebagai dia kan jadi produk nih. Jadi pas baru jadi produk dia dikonsumsi lagi buat ngasilin produk aslinya. Jadi ini produk sampingan itu istilahnya, produk tengah-tengah lah. Nah ini namanya senyawa intermediate. Jadi yang
apa ya, yang nggak, yang habis kebentuk terus dikonsumsi lagi gitu. Nah ini steady state itu bilang steady state itu laju CL, perubahan CL, konsentrasi CL terhadap waktu itu sama dengan nol. Karena dia habis kebentuk terus dikonsumsi lagi sebagai reaktan itu. Jadi perubahannya kecil banget dan dianggap nol. Nah, ini kalau nol berarti perubahan CL ini kan K1 di sini, K1 di sini K2. Berarti perubahan konsentrasi CL per satuan waktu itu kan K1 dikali konsentrasi NO2 Cl dikurang K2 dikurang NO2 Cl dikali konsentrasi Cl. Ya, konsentrasi Cl. Nah, karena ini kan, ini Cl di sini. Ini kan Cl-nya sendiri sebagai produk. Nih, seret, seret. Terus yang ini kita cuma produknya cuman ini. Jadi K1 dikali ini kan, laju awalnya, laju yang sini. Terus laju yang dua ini, di sini. Oke, terus pada saat ngerjain ini kita tuh harus nentuin mana yang berlangsung lambat, mana yang berlangsung cepat. Nah, itu bebas saja. Misal yang ini yang cepat, ini yang lambat itu. Nah, terus karena ini sama dengan nol, oke. Nah, laju reaksi itu kan yang paling bisa dilihat pengaruhnya yang lambat kan. Berarti ya kalau yang lambat kita punya di sini R-nya sama dengan K, K2 ya sini, K2 dikali konsentrasi NO2 Cl dikali Cl, konsentrasi Cl. Nah, ini. Berarti kita punya ini. Nah, karena Cl ini senyawa intermediate, berarti dia nggak boleh ada di persamaan lajunya. Jadi kita harus ganti Cl ini dengan sesuatu. Nah, itu kita dapetin dari sini. Nah, ini kan sama dengan nol nih. Berarti K1 dikali konsentrasi NO2 Cl itu bakal sama dengan K2 dikali NO2 Cl dikali konsentrasi Cl sama dengan nol. Kok sama dengan nol? Nggak perlu, nggak usah ya. Sama dengan ini berarti. Oke. Nah, gini. Berarti Cl, konsentrasi Cl itu sama dengan K1 dikali konsentrasi NO2 Cl per K2 dikali konsentrasi NO2 Cl. Atau ini bisa dicoret. Nah, berarti sisa K1 per K2 kan. Nah, kita ganti Cl yang di sini sama ini, sama yang di bawah sini. Jadinya persamaan laju kita itu jadi R sama dengan apa itu? K2 awalnya kan ini NO2 Cl dikali konsentrasi Cl. Nah, konsentrasi Cl-nya kita ganti. Berarti ini K2 dikali konsentrasi NO2 Cl dikali K1 per K2. Ini K2 ya, bukan kuadrat. Nah, berarti K2-nya kan bisa dicoret. Seret, seret. Sisa K1 dikali NO2 Cl. Nah, jadi ini reaksi ini kalau ditotalkan jadinya gini kan. Ini NO2 Cl menjadi ini. Nah, ini kan hukum lajunya kan R sama dengan K dikali konsentrasi NO2 Cl. Nah, jadinya karena ini sama kayak yang kita dapetin sesuai ini, berarti ini mekanisme reaksinya tepat. Berarti ini kita ngambilnya benar yang di sini. Kalau misal hasilnya nanti yang kita dapetin di sini beda sama yang hukum laju yang didapetin dari eksperimen, berarti ada yang salah sama mekanisme yang kita ambil di sini. Bisa aja ini nggak jadi ini dulu, baru ini gitu. Nah, kira-kira gitulah buat mekanisme. Sampai sini dulu aman nggak, guys? Sebelum lanjut ke latihan soal. Eh, aku tunggu 3 menit ya, baru lanjut ke latihan soal.
Oke, kita lanjut latihan ke latihan soal, guys. Oke, nomor dua ya. Oke, yang pertama, nomor dua. Ini kan ada reaksi 2A plus 3B menjadi 5D. Nah, diketahui di soalnya laju hilangnya zat A sebesar 3,5 kali sekian. Berarti apa? Berarti min D konsentrasi A, bukan gitu. Berarti kalau laju berkurangnya zat A kan berarti min setengah kan? Min setengah D konsentrasi A per dt itu sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Nah, kita punya informasi ini awalnya. Set. Siapa yang ngambil pisang? Gini ya. Terus, nah dari sini dari reaksi ini bisa kita simpulin kalau lajunya itu kan berarti min setengah d konsentrasi A per dt sama dengan min sepertiga d konsentrasi B per dt itu kan juga sama dengan ini kan laju bertambahnya produk berarti seperlima karena bertambah jadi plus di sini d konsentrasi d per dt ya. Nah berarti kita ambil hubungannya ini seret sama ini kan sama dengan tuh. Jadi di bawah sini min setengah d konsentrasi A dt sama dengan seperlima d konsentrasi D per dt. Nah kita yang tahu kita ini kan seret. Berarti langsung aja kita masukin ini sama ini 3,5 sekali sekian itu. Oke, jadi bawahnya sini berarti seperlima dikali D konsentrasi D per dt sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Oke, jadi kalau kita mau nyari laju, apa laju terbentuknya D, ini kan nanyain laju munculnya zat D kan, berarti D konsentrasi D per dt doang. Oke, berarti bentar ini pindahin dulu. Oke, berarti ini D konsentrasi D per dt, ini laju munculnya zat D akan sama dengan ini, 5 dikali ini. T5 dikali 3,5 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Jadi didapatkan laju munculnya zat D itu sama dengan 17,5 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Nah, ini jawabannya. Ada yang aman nggak guys? Ada yang bingung nggak? Aman nggak guys? Langsung aja aja kah? Ntar ya, ini ke bawahin dulu. Ini kurang ke bawah. Oke, kita lanjut nomor 3 guys. Nomor 3. Oke, bentar. Nomor 3 itu soalnya bentar. Pada reaksi itu mengukur laju zat B. Bagaimana kaitannya dengan laju zat C? Oh, itu konsep doang sih. Berarti reaksinya kan 3A plus 2B jadi C. 3A plus 2B jadi C. Berarti R-nya, laju reaksinya berarti kan ini min sepertiga D konsentrasi A per dt sama dengan yang dikait intinya kan oh B sama C ya kaitannya. Oke, berarti kita pakai yang B aja. Berarti seperdua ini. Min seperdua D konsentrasi B dt
itu sama dengan, karena di sini koefisiennya C-nya satu, berarti ini di konsentrasi C per dt aja. Berarti kaitannya itu ini. Jadi ngejawabnya ini aja. Kaitannya dengan laju zat C. Jadi kalau zat B berkurang sebanyak dua kali, sebanyak sekali, berkurang sekali, berarti C tambah setengah kali, dua kali, ya. Atau kalau misal ini si kotaknya ini nambah satu kali, berkurang satu kali ya maksudnya, karena dia reaktan kan, dia berkurang sekali, berarti di sini C-nya berkurang setengah kali, bertambah setengah kali, tambah setengah kali, ya, karena di sini dua, karena koefisien C-nya satu kan, berarti kaitannya gitu. Dengan kata lain, karena dari persamaan ini, kalau B-nya kalau B-nya berkurang setengah kali, berarti C-nya nambah satu kali, karena konstantanya di sini satu kan. Berarti hubungannya gitu. Paling jawabnya pakai ini doang sih. Nah ini. Oke, kita lanjut nomor 4. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung potong aja ya guys. Nggak perlu apa, nggak perlu angkat tangan dulu. Atau raise hand. Oke, nomor 4, reaksi CO2, CO, 2CO gas. Oke. 2CO gas tambah O2 gas. O2 gas menjadi 2CO2. Oke. Yang diketahui laju reaksi CO 2 molar per second. Oke. Laju reaksi CO berarti ini kan. Berarti min setengah di konsentrasi CO per dt sama dengan 2,0 molar per second. Nah, yang ditanyakan berapakah laju reaksi O2? Nah, berarti RO2, kalau bukan itu, R seluruhnya, laju reaksinya itu kan min setengah di konsentrasi CO per dt sama dengan di konsentrasi O2, karena ini koefisiennya satu kan, per dt. Nah, karena kita tahu ini, berarti kita bisa nyari ini. Berarti langsung aja di sini. Berarti berarti DCO2, DCO per dt itu akan sama dengan, ya, akan sama dengan min 2 kali D konsentrasi O2 per dt. Ya. Oh, bentar guys. Ini salah salah. Nah, maaf guys, tadi salah. Jadi di soalnya ya. Nah ini. Ini kan kita dikasih tahu ini kan konstanta apa? Satuan konstantanya atau lajunya. Kalau misal ini. Bentar. Oh iya, dia kan sama-sama apa reaktan ya. Berarti lajunya itu min setengah DCO per dt sama dengan min DO2 per dt. Nah, ya gini. Jadi ini kan minyak saling saling coret. Coret. Berarti DCO per dt itu sama dengan 2 dikali DO2 per dt. Atau karena yang diketahuin apa CO-nya, berarti nggak usah dipindah aja di sini aja. Nah, gini. Berarti kalau kita ditanyain ini laju O2-nya, berarti setengahnya laju CO. Berarti setengah dikali 2,0 molar per second.
sama dengan 1,0 molar per second. Oke, jadi laju reaksi O2-nya sama dengan 1,0 molar per second. Oke, aman nggak guys? Ini dari TB tahu atasnya. Oke, kalau aman lanjut ke nomor 5. Nah, kayaknya nomor 5 ini kurang. Bentar ya guys, tambahin ininya. Informasinya kurang ya. Iya, nomor 5 tuh, oh ya, konsentrasi A-nya 0,2, konsentrasi B-nya 0,3. Tiga di bawah. Oke, ini diketahui konsentrasi A-nya 0,2, terus konsentrasi B 0,3 molar. Ya. Oke, karena udah diketahui hukum lajunya, terus diketahui konsentrasi masing-masing, berarti langsung aja. Bentar, ya, nomor 5. Hukum lajunya kan R sama dengan, eh, udah diketahui konstantanya 0,045. 0,045. Satuannya molar pangkat min 1, second pangkat min 1. Oke. Molar pangkat min 1, second pangkat min 1. Konsentrasi A, konsentrasi B. Oke, berarti langsung aja. Karena udah dikasih satu konsentrasinya, berarti 0,045 meter pangkat min 1, molar pangkat min 1, second pangkat min 1, dikali konsentrasi A-nya 0,2 molar, konsentrasi B-nya 0,3 molar. Oke, berarti 0,045 kali 0,2 kali 0,3. Ini molar pangkat min 1 kali secant pangkat min 1 kali molar kuadrat. Karena ini molar kali molar. Oke. Sama dengan sekitar 2,7 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Oke, jadi dapat jawabannya kayak gini. Oke, nomor 5 ya simple doang sih gitu doang. Oke, jadi kita lanjut nomor 6. Oke, nomor 6, bentar guys. Pindah dulu. Ya, oke, nomor 6 nih dikasih tahu tabel-tabel, terus kita disuruh nentuin, oh iya pertanyaannya, bentar. Pertanyaan disuruh nentuin hukum laju reaksi. Oke, berarti kita disuruh nyari hukum lajunya. Oke, kalau gini berarti pertama kita cari dulu ordernya si NO2. Ordernya NO, terus ordernya O2. Terus kita cari konstanta. Oke, pertama kita buat nyari order si O, order si NO maksudnya, order NO. Berarti kita pakai konsentrasi O2 yang sama. Yang sama kan ini sama ini kan. Berarti kita pakai data 1 sama data 2. Oke. Jadi ini R1 itu kan sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X, konsentrasi O2 pangkat Y. Ini R1 ya. Nah, gini. Sama dengan berapa? 0,048. Satuannya nggak usah ditulis dulu lah ya. Oke, berarti gini. Terus R2 itu kan sama dengan K dikali NO
pangkat X kali O2 pangkat Y sama dengan 0,192. Nah, karena konsentrasi O2-nya sama, kita kan pakai data yang ini ya, data 1,2. Karena data 1,2 konsentrasi O2-nya sama, berarti kita coret aja ini. Ini kita kalau kita bagi R1 sama R2-nya. Ini kalau R1 bagi R2. Nah, berarti ini dibagi kan. Nah, berarti ini dicoret, terus ini dibagi juga. Oke. Berarti dari sini, ini K-nya juga hilang kan? K-nya dicoret. Set. Berarti sisa konsentrasi NO-nya. Konsentrasi NO-nya di situ dikasih tahu kalau yang pertama itu 0,015 per 0,030 pangkat X. Karena pas sama-sama pangkat X yang di sini. Berarti sama dengan, nah ini 0,4048 dibagi 0,192 itu kan 1/4. Terus yang di sini juga, kalau ini berarti 0,015 dibagi 0,030 itu kan setengah. Jadi setengah pangkat X sama dengan 1/4. Berarti X-nya sama dengan 2. Karena 1/4 itu kan, 1/4 itu kan 1/2 dipangkatin 2. Berarti kita dapat orde NO sama dengan 2. Nah, terus selanjutnya kita cari orde si O2. Kalau cari orde O2, berarti kita cari konsentrasi NO yang sama. Berarti pakai ini, data satu, pakai data ketiga. Oke, di sini ya. Oke, orde O2. Berarti kita pakai R1 bagi R3. Oke, berarti itu K dikali, langsung aja ya, konsentrasi NO yang pertama itu 0,015. Tadi pangkatnya kan 2 kan, pangkat 2 dikali 0,015 pangkat Y, karena kita belum tahu, sama dengan 0,048. Terus yang R2-nya berarti, R3-nya berarti kan K juga dikali 0,015 kuadrat dikali 0,096 pangkat Y sama dengan, ini salah. Nah, berarti 0,048 dibagi 0,096. Nah, berarti ini coret, seret, 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 seret. Berarti sisa 0,0, ini 30 ya? Oh ya, salah, salah. Bentar. Ini 30. 0,30. Karena ini yang ketiga. Oke. Jadi 0,015 dibagi 0,030 pangkat Y sama dengan, ini kan 0,048 bagi 0,096 itu setengah. Sedangkan yang ini juga setengah. Setengah pangkat Y sama dengan setengah. Jadi Y-nya sama dengan 1. Berarti orde O2 sama dengan 1. Nah, sekarang nyari K-nya berarti. Kalau nyari K-nya, kita ambil salah satu data aja. Tadi kan kita udah tahu order masing-masing. Sekarang kita ngambil salah satu data buat nyari K. Berarti kita ambil misal data yang ke satu lah ya. Data ke satu, oke. Sebentar, ini pindahin ke bawah. Ya, kita pakai data pertama. Oke, berarti untuk nyari K, berarti R, R1-nya kan berapa itu? 0,048. Berarti 0,048 meter, meter, molar per second sama dengan 0,015 konsentrasinya NO. Tadi kan ordernya NO2. Ini dikali ordernya O1. Ini kan dikali K konstantanya. Nah, berarti ini molar ya. Yes, molar. Ini molar. Oke. Berarti
K-nya sama dengan 0,048 molar per second dibagi sama, nah ini kira-kira eh, kira-kira ini yang bawah ini kira-kira ini ya. Bentar. Iya, 0,015 dikuadratin. Ya, bentar. 0,015 kuadrat. Nah, ini sekitar, berarti yang bawah ini 0,015 pangkat 3 ya. 0,015 pangkat 3 molar pangkat 3. Karena ini molar kuadrat, ini molar. Oke, berarti sama dengan, oke kita hitung dulu. Ini 0,15 pangkat 0,048 dibagi 0,015 pangkat 3. Oke, sekitar sekitar 14,2. Ya. Eh, bentar bentar. Hmm. Oh ya. Nah, berarti sekitar 14,2. Ini berarti jadi ke sana. Oke, molar pangkat min 2, second pangkat min 1. Oke, jadi konstantanya tuh ketemu segitu. Jadi hukum lajunya R sama dengan K-nya masukin 14 molar pangkat min 2, 14,2 ya. Molar pangkat 2, second pangkat min 1 dikali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi O2 maka 1. Nah, jadi dapat kayak gini. Amankah, guys? Sampai sini dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 17 ya. Nomor selanjutnya. Nah, nomor 17 ini sedikit apa ya, sedikit sedikit rumit sebenarnya, cuman kita bisa manfaatin data-data yang dikasih di sini. Nah, ini kita akan disuruh ngeprediksi nilai K pada suhu 75. Caranya gimana? Yang pertama kita bikin dulu tabel baru di sini ya. Set. Tabel baru di sini. Iya, satu, dua, tiga. Nah, di sini apa isinya? Ini lengkap. Di sini seperti. Nah, kita cari dulu satu-satu lengkap sama seperti. Jadi kita cari dulu yang di sini. Oke, sebentar guys, ambil kalkulator dulu. Oke, jadi yang di sini lengkap. Kalau len ini dapat sekitar 0, min 7,03 sekitar segitu. Terus kalau yang bawahnya 0,000894 itu dapat sekitar min 7,02. Terus bawahnya lagi 918 itu min 7, min 6,99.
min 6,99. Terus yang terakhir itu dapat 08 min 7,00. Nah, ini harusnya ini kebalik ya urutannya, tapi nggak apa. Terus ini seperti 1/25 itu kan 0,4 ya. 0,4. Oh, dalam Kelvin teman-teman, lupa-lupa. Berarti ini harusnya ini kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi ini berarti 273 tambah 25. 298, berarti 298 Kelvin. Kok yang ini berarti eh, 323 Kelvin. Kok yang ini 423. Terus yang ini berarti 373 Kelvin. Nah, satu pernya kita masukin saat suhunya Kelvin. Jadi kalau ini 1/278, itu sekitar 3,35 kali 10 pangkat min 3. Kok yang ini 323 itu 3,09 kali 10 pangkat min 3. Terus yang ini 2,36 kali 10 pangkat min 3. Terus yang terakhir 2,68 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, dari lengkap sama seperti kita kan bisa tahu dari persamaan tadi kan kita bisa tahu energi aktivasi kan. Berarti atau gini deh. Ini kan berarti kalau kita kita plot grafik gini, ini seperti ini lengkap. Nah, ini nggak sesuai skala ya, teman-teman. Ini kasarannya aja. Berarti di sini kan kebalik kebalik. Grafiknya ini ke bawah. Ya, harusnya ke bawah. Pintar. Oke, ini ke bawah ya. Seret lengkap. Nah, di sini kan tadi berapa? Yang pertama itu ada 6,99. Ya, min 6,99. Terus min 7,00. Terus min 7,01. Terakhir min 7,02. Nggak ada ya. Oh ya, 02, 03 langsung. Oke, 02, 03. Anggaplah ini sesuai skala lah ya. Sebenarnya nggak sesuai ini. Terus sepertinya berarti dari 2,68 sampai itu. Oke, ini 2,68 terus 2,36. 2,36, 2,68. Terus di sini berapa itu? 3,09 sama 3,35. 3,09, 3,35. Ini dalam 10 pangkat min 3. Nah, oke, 6 sama 99 itu. Berarti kan kira-kira ntar grafiknya gini ya. Miring ke bawah ini. Nah, ginilah kira-kira kalau di plot. Nah, dari sini kita bisa dapat gradien. Nah, kalau kita ingat seperti sama lengkap itu gradiennya kan min EA per R kan. Nah, kita cari tahu gradiennya dulu. Kita ambil aja inilah ya. Ini sama ini. Terus ini sama ini. Berarti M-nya itu min 7,03 minus min 7,02 per 3,35 min 3,09. Ini nyari gradien biasa sih, pakai yang Y2 min satu per X2 min E1 gitu. Ini sama dengan min EA per R. Oke, berarti ini min 7,03 plus ini, berarti ini kan min 0,01 ya, per ini 3,35 dikurang
3,09, 0,26 sama dengan min EA per R. Nah, minnya bisa dicoret. Berarti dari sini kita bisa dapat energi aktivasi. Atau sebenarnya apa ya, nggak perlu nyari ini sih. Ya, nggak perlu. Slide. Kita terusin aja dah. Oke, berarti ini dari sini berarti EA-nya, EA itu sama dengan 0,01 bagi 0,26 dikali R-nya kan berarti pakai eh, ya R-nya pakai biasa 8,312. Oh, enggak. Lo gini deh. Nggak perlu cari EA per R-nya sih. Pak, cari gradiennya aja cukup kan. Oke. Ini kita hapus dulu teman-teman. Slide. Nah, kita cari gradiennya aja. Berarti ini kan tadi berapa? 0, min 0,01 per 0,26. Berarti ini sekitar 0,01 dibagi 0,26. Sekitar 0,38. Min 0,38. Nah, berarti ini sama dengan M-nya. Atau min EA per R. Nah, tadi di persamaan yang awal-awal tadi, kita kan dapat gini. Ln K itu sama dengan min EA per R dikali seperti ditambah ln A. Gitu kan. Nah, ini kita ambil salah satu data aja. Misal kita ambil data yang pertama. Ini data yang ini. Kita ambil yang ini misal. Berarti ln K-nya min 7,03. Min EA per R-nya itu kan M kan. M-nya min 0,38. Min 0,38. Sepertinya di data yang nomor satu itu sepertinya kan 3,35 kali 10 pangkat min 3. Kita masukin aja sini. 3,35 kali 10 pangkat min 3 plus ln A. Nah, ini kita buat nyari ln A-nya dulu. Berarti ini kalau kita kerjain, ini bakal jadi eh ya, nanti ln A kalau kalian hitung ini kira-kira ketemu sebesar 7,09, min 7,09. Min 7,09. Nah, karena kita udah dapat ln A, berarti persamaannya kan ini jadi eh, lengkap lengkap pada T ya, sama dengan M gradiennya dikali seper T ditambah ln A. Gradiennya kan sebenarnya min EA per R. Terus kita udah tadi tahu juga di sini. Nah, berarti kalau kita mau nyari di suhu 75 derajat, kita kan disuruh nyari K-nya kan berarti. K pada suhu tersebut. Di pertanyaannya mana ya? Ini, prediksi K pada suhu 75 derajat. Berarti kita masukin aja suhu 75 derajat ke situ. Berarti ln K 75 derajat itu 273, 273 ditambah 75. Ya, 348. Ln K pada 348 Kelvin itu bakal sama dengan gradiennya 0 min 0,38, ya min 0,38 dikalikan dengan sepertinya berarti 1/348 kan, 348 Kelvin. Satuannya harus ditulis dulu lah ya. Seret. Oke, ini terus dikurang ditambah dengan ln A. Ln A-nya tadi kan min 7,09, berarti ini min. Ya, min 7,09. Nah, kalau ini kita hitung bakal dapat ln K. Ini ln K aja lah ya, ln K
sama dengan eh, min 7,08. Berarti kalau kita mau nyari K-nya, berarti kan E pangkat min 7,08. Karena ini diambil eksponennya. E ln K itu kan sama dengan K. Oke. Berarti kalau dihitung itu K-nya, berarti K sama dengan eksponen dari min 7,08 itu 8,42 dikali 10 pangkat min 4. Ini ntar satuannya bakal jadi molar per second. Oke, itu buat yang nomor 17. Ada pertanyaan nggak, guys? Di sisa 2 menit lagi kita habisin di soal ini aja. Soal yang nomor ini. 17. Ya. Oke, kalau aman kita lanjut aja. Karena waktunya juga udah mepet. Jadi ini sama kayak tadi, ini kita bikin tabel baru di sini. Thread. Karena kita disuruh nyari energi aktivasi, berarti kan nanti ada hubungannya sama seperti dan lenka ya. Nah, kita nyari dari situ. Dari sini berarti ini lenka. Seperti dulu. Seperti ini lenka. Oke, gitu. Nah, terus oke, kita plot lagi grafiknya. Kita ambil dulu seperti sama lengkanya. Berarti ini seperti yang ini sama dengan. Nah, karena kita nyari ini kan energi aktivasi itu kan ini kan. Gradien itu kan ini kan, guys. Min EA per R kan. Nah, berarti kita cukup kalau nyari gradien kita cukup ambil dua data aja. Berarti jangan tiga-tiganya kita pakai. Ya, kita pakai yang ini sama ini aja. Oke. Berarti yang ini 1/338 sama dengan 2,95 2,95 kali 10 pangkat min 3. Terus len itu len 4,87 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan min 5,32. Min 5,32. Oke, terus yang kedua 1/328 3,04 kali 10 pangkat min 3. Ya. Terus yang ini berarti len 1,5 kali 10 pangkat min 3 min 6,5. Ya, min 6,50. Oke, karena kita udah dapat dua-duanya, sekarang kita tinggal nyari gradiennya. Nah, berarti kan dari gradien itu kan berarti kita kurangi y-nya kan ini y2, ini y1, ini x1, ini x2. Kalau di grafik kan bakal gitu kan. Ini. Nah, ini min 5,32, min 6,5. Terus yang ini 2,95 kali 10 pangkat min 3. Terus yang ini 3,04 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau dari gradien, tinggal kita kurangkan Y2 min 1. Berarti min 6,5. 0 dikurang min 5,32 per 3,04 dikurang 2,95. Nah, ini kali 10 pangkat min 3. Sama dengan EA per R. Min. Oke. Jadi minnya coret. Jangan dulu. Jangan dulu. Oke, berarti ini min 6,5 ditambah 5,32 min
delapan per yang ini tuh 3,04 dikurang 2,95. 0,09. Nah, karena 10 pangkat min 3 pindah ke atas jadi 10 pangkat 3. Ini sama dengan min EA per R. Nah, minnya baru dicoret di sini. Oke, seret, seret. Nah, karena ini satuannya Kelvin, ini apa? Kelvin temperatur ya. Terus lenkanya second pangkat min 1. Jadi karena Kelvin kita pakai R yang 8,314. Kita mau nyari Joule kan. Ini energi kan Joule. Oke, jadi EA energi aktivasi sama dengan 1,18 kali 10 pangkat 3 bagi 0,09 dikali R-nya pakai 8,314, satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, ini nanti di sini mol Kelvin lah. Bakal jadi Joule ini. Oke, jadi EA sama dengan, nah ini kalau dihitung, oke bentar. Nah, kalau dihitung sekitar 108,784, 108,784 kilojoule per mol ya. Kilojoule per mol. Oke. Karena di sini satuannya Kelvin kan di sini. Kelvin. Berarti coret, coret. Berarti sisa joule per mol. Nah, berarti dapat EA-nya sekian. Oke. Ya udah semua latihan soalnya, guys. Gimana, guys? Aman kah sejauh ini? Apa ada yang perlu didiskusiin ulang? Sok aja langsung. Tunggu sampai 21.06 lah ya. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja. Oke, guys, karena udah 12 apa 21.06 dan kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi ya. Jadi eh, sekian dulu tuh Bay untuk hari ini. Semoga eh, UTS kita lancar ya. Jadi sebelum kita tutup, kita doa dulu sama-sama. Semoga nanti kita lancar pas kerjain UTS dan dapat nilai yang memuaskan bagi kita lah. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan dan dapat dilanjutkan dengan waktu. Eh, oke, jadi sekian guys apa tutorial untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat di UTS nanti. Dan eh, aku juga mau minta maaf kalau misal dalam ngejelasin tadi ada beberapa kesalahan. Terima kasih juga udah nyempetin waktunya buat hadirin Tubai. Terus jangan lupa juga, ini kalau misal mau donate ke Akats bisa di ini lagi kayak tadi. Oke, jadi terima kasih banyak guys. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yakin. Yuk, sama-sama.